Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 3 Juli 2023 merupakan pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, tak henti-hentinya kami ingin mengucap syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bukalah hati kami untuk mendengar sabda-Mu hari ini, sehingga kami boleh dengan penuh iman kepadamu untuk memulai aktivitas kami hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 19 sampai dengan 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil.
Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bertumbuh dalam iman di tengah badai hidup. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Di dalam hidup saya, ada satu kejadian masa kecil yang sangat membekas dalam diri saya. Sudah sangat sering orang tua saya menceritakan bagaimana saya diselamatkan oleh seorang dokter yang mendiagnosa sakit saya dengan tepat, sehingga langsung dari tempat praktek dokter tersebut, saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan operasi hernia. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidup saya melalui tangan dokter tersebut. Saya sangat yakin bahwa masing-masing dari kita pasti pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti itu. Tuhan menyapa kita melalui berbagai macam peristiwa dalam hidup kita, baik peristiwa bahagia, gembira, hingga peristiwa yang membawa kesedihan dan penderitaan. Tuhan selalu setia dan menuntun hidup kita selalu. Namun kita sering mengeluh dan goyah iman apabila kita mengalami masalah, sakit, dan kehilangan orang tercinta. Acap kali kita sering bertanya, apakah Tuhan sungguh ada bersama kita? Atau mungkin kita mencoba mencari ilah-ilah yang lain. Hari ini Gereja Universal memperingati Santo Thomas Rasul, seorang Rasul Kristus yang begitu dekat dengan Yesus. Namun dia tidak percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid yang lain. Santo Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya. Perasaan takut, putus asa, dan kehilangan orang yang dicintai dan diandalkan, seperti yang dialami oleh Santo Thomas Rasul, bisa jadi membuat dia menjadi goyah dan tidak percaya bahwa Sang Guru telah bangkit dan ada bersama mereka. Baru 8 hari kemudian, ketika murid-murid berkumpul kembali dan Thomas ada di situ, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan akhirnya Thomas menjadi percaya. Peringatan Santo Thomas Rasul hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa Tuhan selalu hadir di sepanjang hidup kita, walau betapa lemahnya kita di tengah gempuran masalah ekonomi, kesehatan, dan keputusasaan karena beban hidup yang berat. Kita sungguh harus tetap mengandalkan Tuhan yang setia. Menurut tradisi, setelah peristiwa bertemu Yesus, iman Santo Thomas menjadi sangat kuat dan tangguh, sehingga dia pergi mewartakan Injil hingga ke India. Dia mempertobatkan banyak orang hingga wafat sebagai seorang martir. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Ampunilah kami yang lemah, bodoh, dan mudah goyah iman. Melalui pengalaman hidup Santo Thomas Rasul, dan dengan pertolongan rahmat-Mu, kami bertekad ingin semakin bertumbuh dan menjadi pewarta sabda-Mu yang taat dan setia, karena kami percaya Engkaulah yang menyertai kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.